Hari ini, aku memutuskan untuk keluar dari rutinitas dan menjelajahi keindahan alam yang masih jarang dijamah manusia. Berjalan menapaki jalur berbatu yang basah, menyusuri pinggiran sungai yang jernih, memancing sendiri mencari ikan untuk dibakar, mengolah masakan dari hasil tangkapan, bersantai di hemok sambil masak dan menikmati keindahan alam, menyantap makanan panas di tepi sungai. Inilah cerita perjalananku di channel Cermin Air, menjelajah alam dan menemukan air kehidupan yang menakjubkan. Pagi ini, aku melangkah keluar dari kampung kecil di desaku, meninggalkan keramaian dan menuju tempat yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang mau berjalan lebih jauh. Udara masih sejuk, langkahku terasa ringan karena aku tahu hari ini akan jadi petualangan yang berbeda. Tak lama, jalur kulewati berubah menjadi jalan berbatu. Permukaan jalan mulai menantang. Setiap langkah harus lebih hati-hati, terutama ketika bebatuan besar dan kecil bercampur dengan aliran air tipis yang mengalir di tengah jalan. Alam seperti memberi sapaan kecil kepadaku. Selamat datang, wahai petualang. Perjalanan berlanjut ke jalan setapak menuju sungai. Aku harus sedikit memperlambat langkah, meniti tanah yang lembab. Meski jalurnya sedikit berbahaya, hati justru semakin gembira karena dari kejauhan, suara sungai mulai terdengar. Suara yang menenangkan, seperti memanggil-manggil aku untuk segera datang. Akhirnya, aku tiba di bibir sungai. Airnya jernih, memantulkan kilau cahaya. Dari sini, perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri pinggir sungai. Aku berjalan di atas bebatuan, menyeimbangkan tubuh sambil menikmati aliran air di sampingku. Bebatuan besar, pepohonan tinggi, dan suara gemericik membuat perjalanan terasa seperti sebuah film yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Sekitar 1 jam kemudian, aku tiba di titik yang menjadi tujuanku. Wow, ternyata tempatnya begitu tenang, jauh dari keramaian manusia, yang terdengar hanya suara air dan kicauan burung-burung. Udaranya terasa begitu sejuk. Aku meletakkan tas di atas rerumputan kering di pinggir sungai yang jernih tiada tarah. Lalu aku mengeluarkan peralatan dan perbekalan. Air minum, hemok, golok, dan tak ketinggalan pula panci untuk memasak nasi. Selanjutnya, aku menata tempat sekitarnya untuk membuat tempat peristirahatan. Ranting-ranting kecil di sekitar pohon mulai dibersihkan. Ranting yang rapuh juga aku pangkas. Tak lupa aku memastikan bahwa di sekitar tempat aku beristirahat tidak ada duri, serangga kecil, atau bahkan ular yang bisa membahayakan diriku saat berada di sekitar sini. Setelah dirasa cukup rapi, hemok pun mulai aku pasang. Pertama aku pasangkan talinya di pohon kayu. Aku pastikan ikatannya cukup kuat agar tidak lepas saat dinaiki. Sementara tali yang satunya lagi, aku ikatkan dengan erat di pohon bambu. Selain untuk beristirahat, hemok ini aku jadikan untuk penyimpanan barang agar tidak diganggu atau dicuri anjing atau hewan liar lainnya. Selesai memasang semuanya, aku berhenti sejenak, berdiri menatap pemandangan. Sungai mengalir jernih, udara lembut menyentuh wajah, dan suara alam berpadu menjadi musik yang sempurna. Aku benar-benar kagum dengan keindahan tempat ini. Godaan untuk langsung menceburkan diri ke air begitu besar. Namun aku menahan diri. Aku hanya membasuh muka, menyegarkan diri sebentar. Karena perut mulai terasa kosong, dan aku harus segera mencari makanan. Segera aku mulai mempersiapkan alat pancing yang sederhana yang selalu menemani perjalananku. Joran, reel, dan senar kecil aku setting. Tak lupa memasangkan umpan casting. Aku berharap ada ikan yang tergoda untuk menyambarnya. Di lokasi pertama, lemparan demi lemparan terus aku lakukan. Tak ada rasa sedikit pun bosan bagiku untuk terus mengulang dan mencoba kembali. Karena suasana alam di sini menemaniku untuk terus bermain-main dengan air dan joran. Setelah aku mencoba berkali-kali lemparan, tidak ada tanda-tanda ikan sungai yang menyambar. Entah ikannya lagi nggak mau makan, atau umpan yang aku pasang kurang menggoda bagi ikan untuk disambarnya. Entahlah, aku coba pindah ke lokasi lain yang ada di sebelahnya.
area yang dipenuhi banyak bebatuan. Aku mencoba lagi dengan mengganti beberapa jenis umpan casting. Harapan untuk mendapat ikan mulai muncul. Ada satu sambaran yang cukup kuat, tapi sayangnya ikan berhasil lepas. Aku terus melempar joran, berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Ku coba terus-menerus melempar ke setiap sudut demi sudut yang diperkirakan berpotensi ada ikannya. 2 jam telah berlalu, namun belum ada satu ikan pun yang aku dapatkan. Sementara di sisi yang lain, perut mulai terasa keroncongan. Di sini aku mulai kepikiran untuk membuat perangkap burung hingga bisa menjeratnya. Karena sewaktu di perjalanan terlihat ada banyak jejak dan kotoran burung, itu pertanda ada banyak burung yang bisa saja kita konsumsi saat kita terpaksa atau kelaparan. Akhirnya aku memutuskan kembali ke tempat di mana hemok dipasang. Rasa penasaran masih ada, karena menurut cerita pemancing setempat, terkadang ada ikan dari kolam kampung di bagian hilir yang kabur lewat aliran air dan masuk ke sungai. Lalu ikan berenang hingga area ini. Aku mencoba beberapa lemparan kembali. Lemparan demi lemparan aku lakukan, dan ternyata hasilnya masih sama saja. Di sini aku memutuskan untuk mengganti teknik memancing. Kali ini menggunakan teknik dasaran. Aku pasangkan timah pemberat, kail, dan umpan. Aku lempar jauh ke tepi seberang sungai dekat batu besar yang membelah. Jika mengukur timah yang tenggelam ke dasar dan senar yang keluar dari reel, sepertinya kedalaman sungai di area dekat bebatuan tersebut kedalamannya lebih dari 4 meter. Aku beristirahat sejenak sambil berbaring di atas hemok. Setelah menunggu sekitar setengah jam, ujung joran bergerak seperti ada yang menarik. Aku segera menariknya dengan penuh semangat. Tapi ternyata kail tersangkut di batu, atau bisa juga nyangkut ke kayu di dasar sungai. Entahlah, karena aku tidak bisa melihatnya dengan jelas ke dasar sungai. Di sini aku lebih baik memutuskan senar dengan menarik paksa, daripada harus menyelam ke dasar sungai, karena itu sangat beresiko menyelam ke dasar sungai yang tidak aku kenal sebelumnya. Pada lemparan berikutnya, aku menunggu lagi dengan sabar. Dan akhirnya, ujung joran bergerak lagi. Aku langsung fokus, menatap joran tanpa berkedip. Di sini aku tidak langsung menarik joran, tapi mengintip dan menunggu ikan benar-benar memakan umpan sepenuhnya. Dengan begitu, ikan tidak akan lepas lagi atau mocel. Strike! Seekor ikan dengan tarikan lumayan kuat menarik umpanku. Sepertinya lumayan besar. Setelah melakukan sedikit perlawanan, ikan berhasil aku tarik ke darat. Dan ternyata ukurannya sudah sangat layak untuk dikonsumsi. Joran aku lempar kembali ke sungai. Tidak lama setelah itu, sambaran ikan datang kembali. Sama seperti sebelumnya, aku menarik joran saat ikan benar-benar telah menyantap sepenuhnya umpan di kail. Akhirnya, setelah melakukan perlawanan, ikan kedua pun berhasil aku dapatkan. Mendapatkan 2 ikan, aku rasa sepertinya sudah cukup untuk lauk makan di sore ini. Selanjutnya aku memutuskan untuk mencari kayu bakar, berupa ranting-ranting kering yang sudah jatuh di tanah. Satu persatu kayu aku kumpulkan dengan menumpuknya untuk membuat perapian. Tentunya tidak sulit bagiku mencari kayu di lokasi seperti ini. Saat mengumpulkan kayu, secara tidak aku sadari, rupanya ada sambaran lagi pada pancinganku. Sementara aku terus saja fokus mengumpulkan kayu bakar, karena perut terasa makin lapar dan sudah tidak sabar untuk membakar ikan dan memakannya.
Saat aku menoleh joran, baru menyadari dengan sambaran tersebut. Dengan penuh kegirangan, aku segera menarik joran dengan penuh semangat. Rupanya seekor ikan meronta membawa kail ke arah hulu. Dengan penuh kesabaran dan setelah melakukan sedikit perlawanan, akhirnya ikan ketiga pun berhasil aku naikkan. Dengan mendapatkan 3 ikan, aku pikir ini sudah lebih dari cukup untuk membuat perutku kenyang. Aku memutuskan untuk menyudahi aktivitas memancingku, lalu mengemas alat pancing. Aku memantik korek api untuk menyalakan kayu bakar yang sudah aku kumpulkan. Pertama-tama aku membakar dedaunan kering terlebih dahulu. Tidak butuh waktu lama untuk menyalakan perapian, karena tentunya tidak akan sulit untuk menyalakan kayu bakar di saat cuaca sedang cerah seperti ini. Setelah api menyala, selanjutnya aku tambahkan lagi kayunya. Kayu kupotong-potong menggunakan tangan dan lutut. Tidak butuh golok atau kapak untuk memotongnya, karena kayunya yang sudah kering dan ukurannya tidak terlalu besar. Jadi cukup rapuh untuk dipotong dengan tangan kosong sekalipun. Lalu kayu ditata agar apinya makin membesar. Setelah api menyala besar, segera aku mengambil panci yang berisi beras yang sudah dicuci sebelumnya. Tidak lupa memastikan tutupnya rapat agar nasi bisa matang dengan sempurna. Sedikit demi sedikit aku tambahkan lagi kayu bakarnya. Tujuannya agar nanti banyak menghasilkan bara yang akan aku gunakan untuk membakar ikan. Walau demikian, aku harus tetap menjaga apinya agar nasi tidak gosong. Nasi sepertinya sudah hampir matang, dan bara api sudah terlihat banyak. Kini saatnya aku membakar ikan. Satu persatu aku panggang menggunakan tusuk yang terbuat dari bambu. Lalu disusun di atas bara api yang memerah. Satu persatu ikan kubalik agar bisa terbakar merata hingga bisa matang dengan sempurna. Tak berselang lama, aroma harum ikan bakar segar menusuk hidung, membuat perut makin meronta-ronta. Di sini aku juga tidak membiarkan nasi begitu saja. Aku cek kembali apakah sudah matang atau belum. Lalu aku mencoba mencicipinya, dan ternyata nasinya sudah matang dan tidak gosong sedikit pun. Sambil menunggu semuanya siap, aku bersantai sejenak di atas hemok. Di depanku, air sungai mengalir jernih. Suara angin, air, dan kicau burung berpadu begitu indah. Ditambah aroma ikan bakar yang begitu menggoda. Selanjutnya aku bergegas untuk membuat sambal, guna menambah menu makan. Mencuci tomat dan cabai yang kubawa hingga bersih. Satu persatu, cabai aku tumbuk di dalam cobek batu, lalu menambahkan beberapa tomat segar sebagai tambahannya.
Tidak lupa aku tambahkan sedikit bumbu agar rasanya lebih nikmat. Hujan gerimis mulai turun. Tapi beruntung, pohon bambu di sampingku cukup lebat, sehingga bisa menjadi pelindung saat gerimis tiba seperti sekarang ini. Setelah selesai membuat sambal, panci segera aku angkat, lalu kubawa untuk segera dituangkan di atas daun pisang. Saat tutupnya dibuka, aroma khas nasi liwet mulai tercium. Sedikit demi sedikit, nasi yang masih mengepul panas, aku sajikan di atas daun pisang. Setelah dirasa nasinya cukup banyak, sambal tomat yang aku buat tadi juga dituangkan di samping nasi. Tidak lupa, ikan bakar yang masih panas turut melengkapi jamuan makan di sore ini. Dan inilah saat yang kutunggu. Suap pertama terasa luar biasa. Panas, gurih, pedas, dan segar bercampur di lidahku. Setiap suap seperti menghapus semua lelah perjalanan panjang tadi. Rasanya sulit bagiku untuk menggambarkan dengan kata-kata. Namun yang jelas, aku tidak pernah makan selahap ini. Karena sejatinya, kenikmatan tidak bisa ditentukan dari apa yang kita makan. Selesai makan, rencananya aku ingin segera pulang. Aku khawatir akan turun hujan yang lebih besar, dan mungkin saja terjadi banjir bandang. Air sungai sudah mulai terlihat berbeda dibanding saat aku tiba tadi yang terlihat sangat jernih. Namun sebelum berkemas, aku tidak bisa menahan diri. Aku menceburkan diri sebentar ke dalam air yang dingin dan menyegarkan. Terima kasih sudah menemani perjalanan hari ini. Sampai jumpa kawan, di petualangan berikutnya.